Oke semuanya, selamat pagi, good morning everybody. Ya, back again, meet again with your famous teacher, Mr. Indra. Ya, in mathematics. Oke, sekarang masuk ke topik baru. Ya, topik minggu lalu dan 2 hari yang lalu masih lingkaran. Yang mana lingkaran adalah bangun ruang. Sekarang kita masuk ke bangun datar maksud saya. Sekarang kita masuk ke topik baru yaitu bangun ruang. Ya, sebelum kita lanjut, kita harus bedakan dulu mana perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Ya, bangun datar itu adalah biasanya mostly objeknya hanya berupa gambar, ya, tidak real, dia hanya berupa gambar, ya. Sedangkan bangun ruang adalah objeknya yaitu real, ya, nyata, benda yang berada di sekitar kita, ya. Lalu apalagi bangun datar itu biasanya tidak nyata, ya, tidak ada. Tapi kalau untuk bangun ruang itu biasanya bendanya punya berat, ya, mempunyai berat. Jadi apapun yang memiliki massa, has mass, weight, ya, itu biasanya sudah masuk ke dalam kategori bangun ruang. Ya, untuk bangun datar dia tidak punya berat biasanya. Kenapa? Karena bangun datar itu hanya gambar saja, hanya gambaran, ya. Kebanyakan kan seperti lingkaran, persegi, kan tidak ada benda nyata yang benar-benar hanya cuma datar. Nyatanya benda-benda di sekitar kita banyaknya berbentuk, ya. Makanya untuk bangun datar disebutnya 2D dimension, ya. Kalau bangun ruang itu 3D. Oke, ya, jadi ini gambaran khusus perbedaan secara umumnya. Kita masuk ke prisma, ya. Jadi kita hari ini bangun ruang mempelajari 3 bentuk dulu, yaitu kubus, balok, dan prisma segitiga. Nah, ketiga bentuk ini masuknya ke dalam kategori prisma, ya. Jadi nanti ada benda bangun ruang kategorinya prisma, dan satu lagi adalah kategorinya limas atau piramid. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kategori prisma. Nah, pengertiannya di sini adalah prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas itu bagian bawah, ya, dan atap bagian atas dengan bentuk yang sama. Ini, ya, yang perlu kalian pahami, dengan bentuk yang sama. Contohnya seperti apa? Prisma persegi itu biasa kita kenal dengan kubus, ya. Bagian alas dan atapnya itu sama-sama berbentuk persegi. Well, kenyataannya persegi memiliki sisi yang sama semua, ya. Lalu contohnya seperti apa? Nah, kubus di sini saya punya ilustrasi dari kubus, ya. Jadi prisma kubus, ya, yang namanya prisma itu punya alas. Ini alas, ini kalau saya buka, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah alasnya, kan? Ini kalau saya tutup, nah, ini adalah atapnya.
Jadi punya alas dan atap dengan bentuk yang sama-sama persegi. Ini alas, ini atapnya bentuknya sama persegi. Bahkan khusus untuk kubus semua bentuknya sama-sama persegi. Ini persegi, ini persegi, ini persegi, ini persegi, ini persegi, ya. Itu yang kubus. Oke. Coba satu-satu untuk yang kubus. Nah, prisma persegi atau kubus, sifat-sifatnya apa aja sih? Sifat-sifatnya itu maksudnya di sini adalah ciri-cirinya, ciri-ciri bentuknya, ya. Nah, seperti apa ciri-ciri bentuknya? Yang pertama sudah jelas, ya. Nah, ya, memiliki atau dibentuk dari bentuk yang sama. Ada berapa bentuknya? Ini disebutnya sisi, ya. Nah, yang ini yang saya tunjuk ini disebut dengan sisi pada bangun ruang. Oke. Memiliki sisi yang sama dan berjumlah 6. Jadi ada 6 sisi, ya. 1 2 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi memiliki 6 sisi yang sama besar. Kedua, apalagi selain sisi, pada umumnya dalam bangun ruang itu memiliki rusuk. Apa itu rusuk? Nah, ini garis yang membentuk ini, ya, garis yang membentuk suatu bangun ruang. Ini disebutnya dengan rusuk, garis-garis hitam ini, atau kalau biasa dalam konstruksi itu disebutnya dengan tulangnya. Ini tulangnya, garis ini yang membentuk kubus ini disebut dengan rusuk. Ada berapa rusuknya? Mari kita hitung, ya. Ya, kita hitung kembali rusuknya ada berapa, ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ya. Jadi memiliki 12 rusuk yang sama panjang karena dia bentuknya sama, ya. Sekali lagi, ya, ini rusuk adalah tulang atau garis yang membentuk suatu bangun ruang. Ya, ini ada 4 rusuk di atas yang mendatar, 4 rusuk yang berdiri tegak, dan 4 rusuk yang di bawah mendatar. Jadi 4 ada 3 kali 4, maka 12 rusuk sama panjang. Oke, lanjut yang ketiga, apalagi ciri-ciri dari kubus, yaitu lihat di sini saya sudah tanda ini yang putih-putih, ini adalah titik sudut. Ya, titik sudut adalah pertemuan antara rusuk yang membentuk sudut atau biasa kita sebut dengan pojok dari suatu bangun ruang. Ya, ada berapa pojok? Ada berapa titik sudut? Nah, kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 titik sudut, 4 titik sudut di atas dan 4 titik sudut di bawah. Ini 4 titik sudut, ya. Itu secara keseluruhan, secara umum, ya.
Sifat-sifat atau ciri-ciri kubus adalah seperti itu ya. Memiliki 6 buah sisi yang sama besar, lalu memiliki 12 rusuk yang sama besar juga sama panjangnya, dan 8 titik sudut. Oke. Ini 3 ini yang paling umum. Lalu yang berikutnya adalah prisma persegi panjang atau balok. Ciri-cirinya adalah ya, kita lihat yang balok cuboid biasanya. Ini adalah bangunan yang membentuk balok ya, gambar yang membentuk balok. Kita lihat ininya ya, yang berwarna biru, hijau, dan merah itu adalah sisi dari balok. Jumlahnya semua ada berapa? Ada 6, sama seperti kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bagaimana dengan ukurannya? Apakah sama semua? Tidak. Lihat ya, di sini dibedakan dengan 3 warna, maka memiliki 3 ukuran yang sama. 3 ukuran yang berbeda. Ya. Jadi untuk balok terdapat 6 sisi dengan terdiri dari 2 bentuk sama, atas dan bawah, 2 bentuk sama, kanan dan kiri, serta 2 bentuk sama depan dan belakang ya. Jadi sisinya ada 6 tapi berbeda-beda bentuknya. 2 bentuk sama atas bawah ya. Ini ya, atas bawah. Ini yang birunya kan atas bawah ya, sama besar kan. Nah, kalau kita tutup ya, atas bawahnya sama, yang warna biru atas bawahnya, lalu yang kanan kirinya juga sama ya, kanan kirinya, dan depan dan belakang. Ini warna hijau yang depan belakang, bentuknya juga sama ya. Jadi punya 6 sisi namun dengan bentuk yang berbeda-beda. Depan belakang sama tapi berbeda dengan atas bawah, berbeda juga dengan kanan kiri. Oke. Lalu apalagi yang kedua? Memiliki 12 rusuk juga ya. Sama dia, karena dia mirip dengan kubus maka rusuknya juga sama, ada 12. Tapi apakah panjangnya sama? Beda ya. Kita lihat ini, garis GH, garis EF itu sama, tetapi beda dengan garis FG. Berbeda lagi dengan garis BG ya. Nah, jadi punya 12 rusuk tapi tidak semuanya sama. Yang sama yang mana? Masing-masing 4 ya. AB, GH, EF, dan CD itu sama rusuknya panjang. Maka terdiri dari 4 rusuk. Atas bawah 4 rusuk. Kanan kiri yang sama dan 4 rusuk depan belakang ya. Jadi jumlahnya ada 12 rusuk tapi ukurannya berbeda-beda. Oke, 4 rusuk atas bawah, 1, 2, 3, 4 atas bawah. Kanan kiri berbeda, ini FG, FD, BG, EC, AH ya.
dan ini juga beda. EH, FG, BD, AC ya. Jadi depan, belakang sama, kanan, kiri sama ya. Ya terdiri dari 4 masing-masing 4. Lalu ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Nah, untuk titik sudut kubus dan balok itu sama, ada 8 titik sudut dan ukurannya tidak berbeda, sama ya. Titik sudut A, B, D, C di sini ya, E, F, G, H ya. Memiliki 8 titik sudut. Lanjut, yang terakhir ini adalah prisma segitiga ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pertama, dari namanya saja sudah jelas ya, alas dan atapnya dibentuk dari segitiga ya. Jadi alas dan atapnya dibentuk dari segitiga. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nih, ini ada 2 buah segitiga yang bisa lihat ya. Kalau saya buka, nah ya, jadi ada 2 buah segitiga yang dibentuk dari 2 buah segitiga. Berapa jumlah sisinya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi yang berbeda-beda ya. Memiliki 5 sisi, terdiri dari 2 sisi segitiga dan 3 sisi persegi panjang. Totalnya ada 5 sisi. 2 buah sisi segitiga, ini yang merah, dan 3 buah sisi persegi panjang ya. Lalu apalagi sifatnya dalam prisma, yaitu ini kita tutup dulu ya. Nah, titik sudutnya ada berapa? Coba kita hitung. Nah, titik sudut itu yang biru-biru ini nih, yang di pojok. Ini yang N bukan ya, karena dia tidak ada di pojok. Kita hitung ada titik sudut A, D, E, F, B, dan C. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Memiliki 6 titik sudut ya. Ini adalah kubus, balok, dan prisma segitiga. Ya, saya rasa cukup. Thank you for today. See you when I see you. Bye bye.